yang namanya mahasiswa itu kan masih lulusan SMA semua, masih mukanya masih itulah, masih normalitas muda gitu. Ini kok saya lihat, kok ngeri gitu. Maksudnya ini apa kampus ini gitu kan? Oke, dan yang luar biasanya ketiga tamu kita pada pagi hari ini berasal dari 3 wilayah yang tersebar dari ujung barat, kemudian sisi timur dan sisi tengah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari sisi barat ada Arif. Selamat pagi Arif. Selamat pagi Pak. Oke, Arif dari mana Arif? Saya dari Aceh, Pak. Dari Aceh ya. Tepatnya Banda Aceh. dari Di ibu kotanya Banda Aceh. Wow, Banda Aceh. Yang kedua ada Marlinda. Halo Marlinda. Halo Mas, Marlinda ini dari provinsi mana, Linda? Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Timur. Tepatnya di kota atau kabupaten mana? Kota Waingapu. Waingapu. Wah, di peta ada ya di Google Map ya? Ada di map pasti. Ada di map ya. Dan yang terakhir Risa. Oke. Dari mana Risa? Dari Sragen Mas. Wow, tetangga sendiri kalau gitu ya. Ya, tersebar dari 3 wilayah. Ada Jawa Tengah, kemudian ada Nusa Tenggara Timur, dan ada Aceh. Pojok semua. Dan sebagai informasi, ketiga kawan kita yang di depan saya ini baru saja menyelesaikan program studinya di Politeknik Akbar Surakarta. Tentu perasaannya seneng ya. Senang. Ibarat orang itu kalau ibaratnya kalau perutnya udah mulus itu udah bisa BAB ya. Ya, Lega banget ya. ya. Oke Risa, kalau Marlinda gimana nih perasaannya yang jauh-jauh dari Nusa Tenggara Timur ke Solo buat belajar dan sekarang selamat wisuda. Gimana perasaannya Linda? Sedih juga Mas Oh, berpisah. sedih ya kalau begitu sedih ya. Soalnya kan dari awal sama-sama terus ini harus pisah ke tempat masing-masing. Ya selain bahagia karena lulus, tapi perasaan sedih tetap menyelimuti ya Linda. Iya. Karena 3 tahun itu bukan waktu yang singkat ya Linda. Susah senang bareng gitu ya. Nah ini Arif nih, yang harus jauh-jauh nih ya dari provinsi paling barat nih di Aceh dan harus belajar di Solo. Dan sekarang udah wisuda. Gimana Arif perasaannya Arif? Alhamdulillah baik. Oke. Dan perasaannya sekarang bagaimana kalau udah wisuda gitu? Yang pertama senang. Senang? Ya terus ya gembira juga sampai nggak kebayang gitu bisa secepat 3 tahun lulus ya gitu. Menjalani proses yang di pandemi Covid ini ya, yang harus kita menyesuaikan kondisi dan keadaan. Semakin spesial karena selama proses perkuliahan juga harus melalui fase-fase di masa pandemi ini Arif ya. Iya. Tentu perasaannya akan jauh lebih menyenangkan nih. Nah Arif dulu nih, dari Aceh, tepatnya Banda Aceh ke Solo itu bukan wilayah yang dekat untuk dijangkau, tapi juga relatif jauh nih. Dulu apa sih yang memotivasi Arif nih? Kenapa harus kuliah di Akbara dan kenapa harus ambil program studi teknologi Bang Arif? Dulu itu orang tua ya, khususnya ibu. Jadi ada ketemu sama seseorang yang pernah kuliah di sini. Namanya itu lupa saya. Dari Ambon juga. Nah, terus beliaunya mendedikasikan kepada ibu saya gitu kan, anaknya untuk kuliah di D3 karena salah satunya kan program studinya atau program studinya yang masih jarang. Maksudnya itu fakultasnya dan tenangnya lebih dibutuhkan di dunia kesehatan. Jadi mulai ibu saya mendengar itu kayak ada ketertarikan gitu. Tapi kan semua itu kan dikomplimasikan kepada anaknya mau apa tidak. Jadi dikasih masukan, saya juga pikir alhamdulillah siap untuk kuliah di sini. Oke, jadi memang ada rekomendasi ya dari salah satu alumnus dan pasti yang rekomendasi udah kerja juga dong ya, udah kerja dan peluangnya cukup besar juga. Kalau Marlinda gimana Rin? Ceritanya bisa sampai nyasar di Akbaran ini dia. Jauh-jauh loh dari Nusa Tenggara Timur. Saya Mas. Iya. Bukan ya ibu kau yang bertanya ya. Kalau saya Mas yang pertama itu karena seragam dulu. Oh seragam. Iya suka seragamnya. Oh suka seragamnya. Militer gitu. Terus ada masukan juga dari dokter dari rumah sakit dari sana. Ini kan langka. Jadi dicek-cek dulu harganya. Biayanya mahal juga. Mahal juga ya. Tapi ya sudah. Kan pasti banyak peluangnya juga. Jadi ikut aja. Ya, karena juga pasti juga berbanding lurus ya kalau misalnya memang
biayanya nggak sedikit, karena juga pas praktikum juga alat-alat yang dipakai juga luar biasa banyak ya, reagen, tapi peluang kerja kan juga makin besar ya. Kemudian kalau Risa nih, nah Risa ini kan Sragen ya, gimana ceritanya sampai nyasar kuliah di Akbara ini, Riz? Kalau saya jujur aja pertama kali udah kuliah duluan ya Mas. Udah kuliah duluan di Jogja. Kemudian dari orang tua meminta untuk deket-deket aja di Solo. Terus sebelumnya saya udah ambil akuntansi. Kemudian dari orang tua untuk melanjutkan akuntansi di fakultas lain. Cuma saya mikirnya nyari sekolah tapi yang bisa karir kerjanya masih banyak gitu. Kemudian ada saudara itu menyarankan untuk ke Politeknik Akbara. Kemudian dipikir, dicari informasi, akhirnya ambil. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Jadi memang semuanya atas rekomendasi ya, dari entah dari saudara, entah dari sahabat, kemudian kawan ataupun orang tuanya. Nah, yang menarik teman-teman, Anda kan sudah wisuda nih, ya. Kalau tadi ada yang cerita, ya ada sedihnya juga sih karena harus panas-panasan barengnya itu udah berlalu. Momen dimana kalian membersamai kegiatan-kegiatan di kampus juga udah selesai nih. Mungkin saya ke Marlinda nih, yang paling berkesan Lin ketika kuliah di Akbar ini apa? Ini kan bukan kuliahnya orang-orang biasa kan, prosesnya juga tidak seperti kuliah di tempat yang lain. Apa yang bikin Marlinda paling berkesan selama 3 tahun di Akbar? Pas OCD Mas. Pas OCD, mungkin buat teman-teman belum tahu OCD itu seperti apa. Kegiatan di luar itu kan mikul carrier 5 kilo, jalan kaki lagi, muter-muter keliling di tempat yang sama. Itu terus makannya, aduh, berasnya nggak dicuci, hangus-hangus dimakan. Masih bagus pelajarannya, jadi bisa lihat kalau orang susah gini, jadi tahu posisi. Di balik kegiatan yang menurut Linda itu kan berat banget ya Linda. Kita dituntut untuk serba melakukan sesuatu itu terbatas. Kemudian kita dituntut untuk memiliki fisik yang kuat. Tetapi di balik hal berat yang kita alami waktu kita berproses belajar, sekarang ada manfaatnya nggak, Riz? Ada banyak. Ya? Lebih bersyukur. Dan fisiknya lebih kuat tentunya. Nggak jalan Mas. Wah, fisik banget. Kalau Risa gimana, Riz? Apa yang paling berkesan buat Risa nih selama 3 tahun di Akbar? Paling berkesan waktu LCD juga, waktu diklat Mahabharata juga sih Mas. Iya betul. Diklat Mahabharata jalan jauh pakai carrier ditambah hujan. Dari hujan sampai kering masih jalan, sampai kaki juga sempat keseleo saat itu. Jalan pakai satu kaki ya, gitu aja sih Mas. Wah, tapi luar biasa. Kalau kita ingat waktu itu pas Mahabharata itu diklat jalan dari Karanglo sampai ke Sekipan ya. Iya Mas. Dan itu hujan deras waktu itu saya. Iya. Dan itu berkesan banget. Dari reda lagi. Hujan lagi. Iya. Tapi gini, kan Risa, Marlinda, Arif, ini ke Risa lagi sih. Kan sudah merasakan PKL di tempat kerja. Bahwasanya dunia kerja itu kan memang tidak semudah yang kita pikirkan, menuntut punya fisik yang kuat, kemudian mentalitas yang kuat. Selama ini apakah Risa merasa bahwa pola pendidikan dan pelatihan yang dilakukan Akbara ini akan sangat bermanfaat untuk kerja ke depan, Riz? Sangat bermanfaat sih Mas. Yang pertama kan melatih mental, jadi kita di luar bisa nggak cepet down di saat keterpa masalah, bisa mikir logis gitu sih Mas. Oke, kalau Arif gimana Arif? Yang paling berkesan nih buat Arif nih selama 3 tahun? Selama 3 tahun pastinya awalnya OCD ya Mas ya. OCD. Saya akan juga, maaf ya bagi teman-teman saya yang telat gitu. Yeah. Jadi yang pertama yang ngantarin saya itu Pak, jadi staf dari dulu kan di PMC di PMI. Langsung perkenalan, yang awal saya lihat, yang biasanya ya Mas, yang biasanya OCD itu kan namanya mahasiswa itu kan masih lulusan SMA semua, masih mukanya masih itulah, masih normalitas muda gitu. Ini kok saya lihat, kok ngeri gitu. Maksudnya ini apa kampus ini gitu kan? Yang biasa saya lihat kan masih ya habis selesai SMA lu kuliah. Kok ini kan udah ada orang yang mungkin yang lebih senior pada saya gitu kan. Jadi saya mencoba mengikuti.
Yang pertama saya di ospek itu yang saya dapatkan kompak ya antar angkatan. Kita tahu yang mana orang yang egois, yang kita ya masih ya kita banyak belajar dari situ. Terus yang paling sangat berkesan itu pasti tahu mau Mas. Jadi dari kita di satu baris itu dia sepatu kita tuh diikat ini kayak tali. Jadi di situ antara kan kelompok saya itu ada orang Kalimantan, saya orang Aceh, ada juga orang Ambon. Jadi semua bahasa itu. Ketika mau kasih aba-aba kanan kiri beda-beda. Di situlah sangat berkesan Mas. Jadi memang dari berbagai wilayah, berbagai daerah dengan berbagai bahasa yang masing-masing ya, tapi dituntut untuk bisa berjalan bersama dan harus kompak ya Rip. Yang paling penting dituntut untuk berpikir cepat. Yang paling apa yang dia maksud gitu. Oke. Tapi Rip, kalau Arif kan juga sudah pernah ngerasain PKL juga kan Rip? Iya. Pernah nggak sih memang ada situasi di mana kita harus dituntut berpikir cepat, dituntut kekompakan, dituntut harus bisa memahami temannya. Memang di dunia kerja akan seperti itu Rip ya? Ya pasti ya Mas. Soalnya kan dunia kerja tuh yang pertama yang mau support kita kalau kita baru pertama kali kerja itu yang pernah saya rasakan diri kita sendiri. Kita harus pintar memposisikan diri kita sama keadaan lingkungan gitu. Karena belum tentu apa yang kita lakukan baik di mata orang gitu. Ternyata ketiganya sangat berkesan dengan kegiatan OCD ya Tamam ya. Dan hebatnya untuk teman-teman, OCD ini bukan kegiatan yang mudah ya. Dimana teman-teman ini kan dituntut untuk bisa survive juga dengan keadaan, hidup dengan berbagai keterbatasan. Tetapi ternyata dari ketiga teman-teman yang di depan saya ini, ada nggak yang merasa ini kegiatan yang mubadir? Enggak ya. Justru malah manfaatnya luar biasa. Manfaatnya luar biasa. Jadi kalau saya juga lihatnya teman-teman itu setelah selesai kegiatan tuh kayak ada kepuasan tuh. Wah ternyata saya bisa ya, ternyata bisa ya. 3 hari 2 malam loh coy gitu ya. Hidup hujan-hujanan, kalau siang kepanasan. Mohon maaf nih kalau masak kadang juga dibatasi waktunya gitu kan. Bahkan ada yang masak cuma pakai beras, kemudian sayur, lauknya tahu tempe udah enak banget ya. Enak banget ya. Padahal kalau teman-teman di kos nggak bakal mau makan cuma sayur tahu tempe, paling nggak GoFood, GrabFood gitu kan. Tapi luar biasa. Nah teman-teman, ada hal yang menarik juga yang perlu saya sampaikan ke teman-teman nih terkait dengan kenangan teman-teman selama di Akbar. Mungkin kalau bicara tentang aktivitas di luar pendidikan nih, tadi kan ada OCD nih. Teman-teman gimana kalau bicara tentang apel yang hampir setiap hari teman-teman harus lakukan? Wow, itu. Oke, ini siapa dulu nih? Marlinda dulu deh coba. Gimana nih? Kalau apel awal-awal masih oke Mas. Saya ternyata diterusin. Jadi banyak maksudnya memicu pro dan kontra. Banyak angkatan yang tidak setuju. Soalnya bahar pagi-pagi panas, banyak yang pingsan juga kan Mas. Iya, awalnya banyak yang pingsan. Tapi ya itu kan untuk biar kita semakin disiplin waktu. Iya. Tapi gara-gara apel mungkin juga kalau pas harus kerja berangkat pagi jadi nggak kaget ya, nggak kaget ya. Oke, kalau Risa gimana Ris? Kalau apel nggak enaknya waktu panas aja sih Mas, ditambah nanti yang bicara itu terlalu panjang. Amanatnya ya. Iya, amanatnya terlalu panjang jadinya kerasa banget sih Mas. Kerasa banget. Tapi memang manfaatnya buat kedisiplinan kita di tempat kerja memang ngaruh ya. Iya, sama fisiknya juga sih Mas. Lebih tepatnya. Jadi kan panas-panasan jadi udah kena vitamin sekalian, anggap aja dede sih Mas. Anggap aja dede. Plus itu adalah upaya untuk menyerap vitamin D juga ya. Kalau Arif gimana Arif? Yang pertama ya Mas ya, waktu awal masuk di kampus baru kita itu kan kita pernah itu dalam seminggu apel terus. Wow. Dan saya juga itu sebetulnya kan saya dulu kan sendiri, maksudnya sebelum ada adik kelas ya. Saya susah nyari motor Mas. Jadi pagi itu bukan kampus dulu. Sama siapa saya akan nebeng gitu. Jadi saya itu harus keluar cepat dari kos jam 7 itu harus keluar. Kadang ke ada beberapa teman, ada kayak teman Galih atau Gifari gitu kan. Ya alhamdulillah syukur ada tebengan gitu. Ya mungkin awal sih cepat pro kontra Mas ya. Kok saya sih lebih kok kayak gini kampusnya. Maksudnya ke tempat kerja di lab gitu ya. Kesehatan kan kok ada apel. Tapi ada beberapa senior yang bilang kita ngambilnya gini aja, karena kita di dunia kerja itu dilatihnya mental, disiplin. Jadi saya pernah ingat
sama guru saya dulu bilang gini, tidak ada namanya kesuksesan tanpa kedisiplinan. Kalau ingin jadi sukses, menjalankan visi misinya dalam hidup, maka kamu harus berdisiplin. Ya udah, berarti saya harus mengikuti alur, arah dan tujuan tanpa mendobrak apa visi misinya gitu dari kampus, peraturan kampus. Oke, jadi memang betul sih ya, kalau saya lihat juga teman-teman memang kadang itu anehnya tuh gini ya, kita mungkin nggak akan tahu manfaatnya kalau kita belum di fase ini, ya nggak? Mungkin juga teman-teman pas di awal semester 1, semester 3, bahkan mungkin semester 5 pun mungkin juga rasanya ngapain sih harus apel tiap pagi, dipaksa untuk ikut latihan bela diri kan. Tapi ketika lulus teman-teman baru bisa sharekan ke teman-teman bahwasanya nggak akan ada kesuksesan tanpa kedisiplinan, nggak akan ada kesuksesan tanpa fisik yang kuat gitu kan. Jadi ini pengalaman dan pembelajaran yang luar biasa buat kita semua ya, bahwasanya kadang kita harus melakukan hal yang keras-keras dulu supaya kehidupannya akan lunak gitu kan. Oke, ini menarik sih kalau membahas teman-teman 3 orang ini yang dari Aceh, kemudian dari Nusa Tenggara Timur dan dari Jawa Tengah yang punya kebudayaan berbeda. Ada nggak, saya ke Arif dulu nih, tantangan Rif dari orang yang notabene-nya bukan orang Jawa, harus kuliah di Jawa, tantangan terbesarnya gimana Rif selama hidup di Solo ini Rif? Oh, kalau saya sih Mas, saya kan juga dulu kan pernah sekolah di sini, di Surabaya, mondok gitu kan. Cuman kalau berinteraksi sama orang Jawa kan udah sering, dan juga dulu satu kamar dulu sama saya itu ya satu Indonesia, orang Semarang, orang Kalimantan juga. Cuman kan kalau namanya kita di pondok itu ya kita harus mengikuti sistem pondok. Jadi kan namanya logat itu kan harus ikut apa kemauan pondok bahasanya gitu. Kita kan sana kan juga nggak boleh bahasa daerah ya, harus pakai bahasa Indonesia anak baru, sama kalau anak lama tuh bahasa Arab sama bahasa Inggris. Jadi kan kalau untuk apa namanya penyesuaian dalam keadaan sini, kok saya sih sudah pernah, jadi nggak terlalu ini. Oke. Karena ini Linda nih, yang dari Nusa Tenggara Timur, ya. Gimana Lin perasaannya kalau dari orang NTT pertama kali datang ke Solo, mungkin ada nggak hal-hal yang memang menjadi kendala? Bahasanya Bahasa Jawa saya nggak ngerti. Bahasa Jawa. Padahal teman-teman kadang yang lain interaksinya pakai bahasa Jawa ya. Linda roaming dong. Diam aja saya Mas. Geng. Tapi sekarang coba deh, udah tahu bahasa Jawa kan pastinya 3 tahun. Ada yang tahu nggak bahasa Jawa ya? Sudah hafal beberapa bahasa Jawa? Makan apa? Mangan. Apa lagi? Tidur apa? Turu. Itu aja. Sama iya nggih ngerti ya? Ngerti ya kan? Kalau Risa nggak perlu ditanya, dia udah orang Jawa asli, ras rakyat tentu tidak akan ada masalah. Nah, bicara gini nih teman-teman. Ini kan juga kawan-kawan ini kan dikenal dengan solidaritas yang kuat banget nih. Padahal teman-teman ini kan juga dipisah kelas A dan kelas B. Tapi kemarin juga pas wisuda, Dr. Titis pun direktur juga mengatakan bahwa ini termasuk angkatan yang paling solidaritasnya tinggi. Nah teman-teman, kalau seandainya saya tanya, satu teman di antara kalian yang bikin yang itu oke banget lah itu. Kalau Risa siapa Riz? Kalau aku Mudin sih Mas. Mudin ya? Iya. Kalau Marlinda? Maksudnya? Yang temen lo yang paling oke banget deh, yang bikin lo itu semangat, bikin lo itu jadi agak mudah putus asa, buat lo itu ini bisa jadi contoh buat semuanya. Lydia. Ya. Kalau Arif? Kalau saya sih Mas, dalam segi akademisi ya belajar, itu yang paling saya sangat menjual itu Bang Tommy Mas. Karena Bang Tommy itu dia itu kalau dibilang ya secara umur kan di luar senior. Kan udah pada senior, bukan senior lagi malah udah pada nikah juga. Iya. Ya maksudnya secara pemikiran udah matang, terus dia masih mau belajar. Jadi kita yang muda aja masih ini kok malas belajar gitu loh. Dia juga mempersiapkan sesuatu tuh ada beberapa item atau peraturan yang di kampus buat itu mengikuti tanpa melawan gitu. Jadi itu salah satu motivasi saya. Dan dia peringkat 1 ya? Iya, makanya itulah. Luar biasa. Jadi Tommy itu memang relatif lebih senior daripada kawan-kawannya, tapi dia tuh atau orang kampus dia oke. Kalau ujian juga paling awal ya, Rip ya. Kalau Linda kenapa Lydia? Orangnya asik, maksudnya lembut. Terus kalau ditanya lebih bahasa Jawa ke dia. Terus
maksudnya cepat. Kalau mau membantu kita susah, nggak ngerti praktikum kan orangnya sudah duluan kerja. Lebih kalau di lab SGD itu kan bingung. Kalau awal-awal itu Lydia sih. Jadi memang dia tuh bantu banget ya adik-adiknya ketika ingin belajar. Kemudian dia juga tidak menunjukkan kalau aku tuh udah kerja, kalian belum gitu ya. Jadi memang bisa ngayomi. Kan ada juga yang itu Mas mikir nilai. Kalau mau bantu pasti mikir, oh kalau saya ngasih tahu dia pasti nanti dia lebih jago dari saya. Dia nggak mikir sampai segitu. Kalau dia jadi saya senang dengan itu. Oke. Risa, kenapa Mudin, Ris? Kalau Mudin tuh itu sih Mas, motivasi banget sih. Dia yang kayak bener-bener nol. Dan dia masih bisa bersyukur gitu. Sedangkan kita kadang masih banyak ngeluh, suka nggak bersyukur gitu sih Mas, kayak masih kurang. Terus sedangkan dia udah mencoba yang terbaik gitu. Oke, jadi sebenarnya kita tuh punya kawan-kawan yang luar biasa ya. Kalau tadi Arif bilang tentang Tommy yang semangat belajarnya luar biasa. Dia itu senior tapi bisa mengayomi adik-adiknya, kemudian bisa menjadi contoh. Kalau tadi Marlinda bilang Lydia, dia nggak mikirin tuh nilainya, dia mau lebih jelek daripada adik-adiknya nggak masalah. Yang penting kalau selama dia tahu ilmunya ya dibagi aja ya. Sedang Risa kayak Mudin ya, sedang dalam keadaan keterbatasan, kemudian dalam keadaan kesulitan apapun dia nggak pernah ngeluh dan tetap semangat untuk meneruskan belajarnya. Berarti memang dibalik ya kita kan tahu sendiri ya, selain solidaritas kita kan juga tahulah teman-teman kita ada yang hahaha, ada yang sering bercandaan juga, ada yang sering yang nggak tetap juga ada ya, tapi tertutup dengan beberapa sosok yang memang tadi bisa dijadikan sebagai contoh buat kawan-kawan semua nih. Mungkin terakhir ini kan teman-teman sudah jadi alumni Politeknik Al-Barani. Mungkin saya ingin dong teman-teman berbagi pesan atau kesan atau pesan kepada adik-adikmu atau mahasiswa yang lain, gimana menghadapi proses pembelajaran dan bagaimana mereka harus berbuat. Mungkin Risa dulu deh, pesan atau kesannya buat pesan-pesan buat adik-adik deh. Kalau pesan-kesan saya, jalani aja yang ada, nggak usah terlalu banyak ngeluh ataupun berontak, karena pada dasarnya nanti di akhir bakal menuai hasilnya. Oke, Risa. Oke. Kalau Linda? Kalau saya sih jangan patah semangat, tetap jalani aja deh, ikhlas. Karena di depannya pasti sudah nunggu kita. Yang terbaik lah. Ya, kalau ikhlas aja ya. Ikhlas. Oke. Arif? Kalau saya itu pesannya ikuti peraturan apa yang ada. Insya Allah itu yang terbaik buat kamu semua. Oke, jadi tiga-tiganya sepakat teman-teman bahwasanya tugas kita saat ini yang masih berproses belajar lah ikuti aja alurnya kan. Nggak usah banyak protes, nggak usah banyak ngeluh, karena kita semua yakin bahwasanya direktur ataupun staff ataupun manajemen pasti sudah menyiapkan skenario pembelajaran yang terbaik untuk masa depan yang cerah. Oke, terima kasih teman-teman, 3 orang yang luar biasa. Tentu doa kami semoga kawan-kawan sukses semuanya. Amin. Ya, dan bisa menjadi percontohan yang baik buat